Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali merilis data terkait jumlah kasus dan pasien COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data yang masuk hingga Sabtu 15 Agustus pukul 12 waktu Indonesia Barat, diketahui ada 2.345 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Atika Ulfanabila, mahasiswi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada kali ini, saya akan memaparkan hasil rancangan program pemberdayaan perempuan yang telah saya rancang. Nah, sebelumnya kita telah menyaksikan beberapa cuplikan video yang menggambarkan keadaan Indonesia. Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami permasalahan. Sebenarnya, permasalahan ini sendiri bukan hanya dialami Indonesia, tetapi juga berbagai negara yang ada di belahan dunia. Yups, betul sekali. Permasalahan tersebut adalah mengenai adanya wabah penyakit virus corona. Setiap harinya, peningkatan virus corona di Indonesia selalu meningkat. Begitu juga dengan angka kematiannya. Dewasa ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus ini. Mulai dari kebijakan pemerintah untuk melakukan social distancing. Karena pemerintah mengetahui bahwasannya wabah penyakit virus corona ini bisa berasal dari percikan air liur seseorang. Maka dari itu, keramaian sangat ditentang oleh pemerintah Indonesia. Nah, namun pada kenyataannya, warga masyarakat Kelurahan Bangunjaya menyatakan kalau mereka terlalu lama di rumah itu bosan. Ada juga yang ingin memenuhi kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu mereka perlu untuk berbelanja ke pasar. Nah, ketika keluar rumah, mereka sering bersalaman ataupun melakukan tukar menukar saat belanja. Namun saat pulang ke rumah, saat ingin masuk, mereka tidak melakukan cuci tangan. Padahal pemerintah sudah menganjurkan masyarakat untuk melakukan cuci tangan sebagai salah satu pencegahan dari penyebaran virus corona ini. Maka dari itu, saya merancang program pemberdayaan perempuan melalui pembuatan wastafel di tengah pandemi COVID-19 bagi ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Bangunjaya. Kota Pagar Alam ini terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Didirikan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001. Awalnya Kota Pagar Alam ini sendiri merupakan pecahan dari Kabupaten Lahad. Nah, untuk iklim dan cuacanya, cuaca di Kota Pagar Alam ini bisa menembus 20 sampai 20 derajat Celcius. Maka dari itu tidak heran bahwasanya Kota Pagar Alam ini sendiri merupakan salah satu tempat sumber pertanian dan pariwisata. Secara geografis, Kota Pagar Alam ini seperti yang saya jelaskan, dia berbatasan dengan Kabupaten Lahad karena terletak di tengah-tengah Kabupaten Lahad. Selanjutnya, penduduk Kota Pagar Alam pada tahun 2019 mencapai 1062 juta jiwa dan selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan program pemberdayaan perempuan ini,
mulai dari tujuan umum, yaitu diharapkan dengan adanya program ini masyarakat dapat menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, apalagi di tengah pandemi pada saat ini. Selain itu, tujuan khususnya masyarakat bisa mengetahui apa itu virus corona, bagaimana bahayanya virus tersebut, bagaimana cara pencegahannya, pentingnya cuci tangan, apa bahayanya tidak mencuci tangan, dan yang terpenting adalah masyarakat juga mengetahui ataupun memiliki keterampilan dalam pembuatan wastafel pada kegiatan ini. Adapun halayak ataupun sasaran dari kegiatan ini adalah ibu-ibu rumah tangga di usia produktif 15-50 tahun, di mana ibu-ibu ini bertempat tinggal di Kelurahan Bangunjaya sendiri. Nah, jenis luaran yang ingin dicapai di sini adalah 60% dari ibu-ibu memahami mengenai materi yang disampaikan, mulai dari itu materi apa itu COVID, apa manfaat cuci tangan, pentingnya cuci tangan, bahayanya tidak mencuci tangan. Selanjutnya juga ibu-ibu 60% memahami bagaimana praktek dari bagaimana pembuatan wastafel dan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mungkin tidak semua program bisa terjalan dengan baik dan lancar, maka dari itu harus ada plan B sebagai cadangan apabila plan A ini tidak berjalan. Maka dari itu saya akan melakukan sosialisasi lanjutan dan pembagian sabun secara gratis apabila program yang saya buat ini tidak dapat mencapai tujuannya. Adapun metode dari pelatihan ini, yang pertama adalah metode konvensional. Nah, metode konvensional ini sepertinya kita sudah mengetahui semua, mulai dari bagaimana tanya jawab dan bagaimana ceramah. Selanjutnya itu adalah metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini merupakan suatu metode praktek ya, seperti bagaimana kita mencuci tangan, mengajarkannya langsung kepada masyarakat, dan bagaimana pembuatan wastafel ini. Pun proses pendampingan yang akan dilakukan pada program ini, yaitu model pendampingan yang akan dilakukan pada pelatihan ini adalah model partisipatif dalam rangka peningkatan kompetensi. Tutor di sini berfungsi sebagai pelaksana pelatihan, perencana, dan bagaimana membimbing warga belajar untuk memecahkan permasalahan. Nah, adapun langkah-langkah pendampingan yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian, dilokasikan di tempat sasaran. Selanjutnya melakukan sosialisasi, melakukan pendataan terhadap calon peserta, melaksanakan kegiatan. Rencana kegiatan yang pertama ada rencana pelatihan, di mana rencana pelatihan ini terdiri atas kegiatan awal atau pembukaan, terdiri atas pembukaan secara formal ya. Yang selanjutnya ada kegiatan inti, ada materi dan praktek dari tutor. Selanjutnya adalah penutup. Nah, selanjutnya ada yang namanya evaluasi. Evaluasi dapat kita lihat dari bagaimana warga belajar dapat menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Selanjutnya bisa melalui observasi. Observasi ini sendiri bisa kita amati warga belajar ketika bagaimana mereka menjawab kita bertanya, bagaimana ketika mereka praktek, maka disitulah kita bisa menilai hasil belajar dari warga belajar kita tersebut. Materi pelatihan sendiri disampaikan oleh mitra kerja dari program ini, yaitu Puskesmas yang ada di Kelurahan Bangunjaya. Nantinya mitra ini akan memberikan
materi kepada warga belajar mengenai pengertian COVID-19, manfaat dan pentingnya mencuci tangan, bahayanya tidak mencuci tangan. Selanjutnya itu nanti mitra kita puskesmas ini akan mengajarkan kepada masyarakat bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya itu adalah proses pembuatan wastafel. Proses pembuatan wastafel ini akan saya lakukan saya sendiri yang memberikan materinya bagaimana cara pembuatan wastafel. Setiap program itu pasti memiliki anggaran biaya untuk menunjang keberlangsungan dari program ini. Maka dari itu saya telah merincikan berbagai biayanya, mulai dari kesekretariatannya, perlengkapan dan konsumsinya. Saya perkirakan untuk biaya dari program ini mencapai Rp2.900.000. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.